Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News TVRI. Saya Sofia Vanumbi. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air satu pekan usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Jepang. Presiden dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini Sabtu 27 September 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selanjutnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Gilang Dejan. Silakan Gilang. Ya, selamat siang Sophie dan juga saudara. Memang baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pesawat yang kemudian membawa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta dengan delegasi terbatas yang memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan kerjanya ke Osaka, Jepang pada tanggal 19 September 2025 lalu. Ini artinya, Sophie dan juga saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan yang cukup panjang begitu selama satu pekan di sejumlah negara seperti Jepang, kemudian Amerika Serikat, Kanada, dan juga Belanda, di mana Presiden Republik Indonesia memang agenda prioritasnya merupakan hadir secara langsung di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun sebelum menghadiri Majelis Umum PBB ini, Presiden Prabowo Subianto ini sempat singgah di Osaka, Jepang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir di Osaka Expo Jepang. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara mengapresiasi Pavilion Indonesia yang telah dikunjungi lebih dari 2,8 juta pengunjung dan membukukan komitmen investasi yang mencapai 23,8 miliar US dollar. Nah, setelah dari Osaka, Jepang, Presiden Prabowo Subianto bergegas bersama delegasi terbatas menuju ke New York, Amerika Serikat, di mana Presiden Republik Indonesia menghadiri sidang umum PBB di New York, AS. Namun sebelum di agenda atau menghadiri agenda utama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum berpidato di sidang PBB, Kepala Negara sempat menghadiri KTT Palestina, di mana ini sangat penting karena saat ini lebih dari 150 negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina. Terbaru negara-negara Eropa dan Amerika menegaskan pengakuan mereka atas Palestina, di mana negara-negara itu adalah Perancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sempat mengikuti begitu debat umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memberikan pidato di urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan juga Presiden Amerika Serikat. Ini tentu sangat membanggakan Sophie dan juga saudara, karena memang dalam berbagai forum internasional Presiden Republik Indonesia ini selalu menggaungkan terkait dengan perdamaian, khususnya terkait dengan kemerdekaan rakyat Palestina. Seusai menghadiri seluruh rangkaian di Majelis Umum PBB, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga langsung bergegas menuju ke Ottawa, Kanada, begitu, di mana Kepala Negara membuahkan beberapa kesepakatan dalam kunjungannya yang hanya sekitar 7 jam di Kanada. Presiden Republik Indonesia
menyaksikan penandatanganan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement bersama dengan Perdana Menteri Kanada, yaitu Mark Carney. Dengan adanya implementasi ICA-SEFA, ini diharapkan atau diproyeksikan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada yang diharapkan mencapai 11,8 miliar maksud kami Amerika Serikat atau setara 197,35 triliun rupiah begitu pada tahun 2030 mendatang. Selain itu, ada juga Memorandum of Standing atau MOU di bidang pertahanan untuk meningkatkan pertahanan kedua negara. Kemudian juga ada kerjasama B2B, kerjasama niaga, dagang, dan investasi. Kemudian setelah di Kanada, Presiden Prabowo Subianto ini bertemu dengan Raja Belanda, begitu bergegas secara langsung menuju ke Amsterdam untuk bertemu dengan Raja Belanda William Alexander di Istana Huis ten Bosch. Dan dalam pertemuan dengan Raja Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyepakati pengembalian 30.000 benda artefak Jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia. Nah, ini merupakan detik-detik di mana Presiden Republik Indonesia tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan kami akan sama-sama nantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turun dari pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Ya, Sophie dan juga saudara, ini kita saksikan bersama di layar kaca Anda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Halim Perdana Kusuma dan baru saja turun dari pesawat kepresidenan Republik Indonesia yang disambut secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Ada Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, dan juga ada sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan saat ini Presiden Republik Indonesia disambut secara langsung oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kita lihat Presiden Republik Indonesia melambaikan tangan ke arah awak media. Kita akan saksikan apakah Presiden Republik Indonesia ini akan menyampaikan statement begitu. Kita akan sama-sama saksikan. Bapak, apa kabar Bapak? Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita dapat sambutan yang baik di mana-mana, dan alhamdulillah
pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan. Kita berhasil tanda tangan CEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan, akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon langsung ke Bapak Presiden mengenai pidato Bapak ini. Siapa aja Pak, mungkin bisa disampaikan? Ya, beberapa kepala negara nelpon saya. Ada yang datang juga ke saya. Ya, mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Bergizi gratis, Pak, Israel nyebut instruksi Bapak, khusus nggak Pak untuk BGN Pak? Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan, ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi, ya. Ya. Pak, tambahan Pak, Pak, Israel nyebut pidato Bapak itu gimana Pak? Dipantau langsung sama Israel kasih, Pak. ya. Makasih Pak.
Ya, Sophie dan juga saudara, itulah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana memang tadi dinyatakan oleh Kepala Negara bahwa kunjungan selama 8 hari atau 1 pekan di luar negeri ini cukup produktif, baik itu dari Jepang ke Amerika Serikat, kemudian juga ke Kanada dan juga Belanda, khususnya terutama saat hadir secara langsung pidato di sidang umum PBB, di mana juga Presiden Prabowo Subianto saat ini bergegas menuju ke sejumlah pasukan yang sedang berlatih di Halim Perdana Kusuma. Ya, saudara, demikian tadi laporan reporter Gilang Dejan terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di tanah air usai 1 pekan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Belanda. Dan Presiden telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan saudara, demikian Breaking News TVRI. Terima kasih, sampai jumpa.